Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefri Filia Puspitasari dari kampus STAI Nidaya Adabi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan teknik penyusunan proposal skripsi. Proposal skripsi merupakan langkah penting dalam perjalanan untuk menyelesaikan studi. Dokumen yang menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan dalam penyelesaian skripsi. Pentingnya proposal skripsi. Yang pertama, landasan penelitian. Proposal skripsi berfungsi sebagai kerangka kerja dan acuan yang menjabarkan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Dalam proposal, penelitian menetapkan tujuan, metode, dan langkah-langkah yang akan diambil selama penelitian. Yang kedua, persetujuan dosen dan pembimbing. Sebelum penelitian dimulai, proposal harus disetujui oleh dosen dan pembimbing. Persetujuan ini menunjukkan bahwa dosen menilai penelitian tersebut layak dan sesuai dengan standar akademik. Dan yang ketiga, pedoman penelitian. Proposal skripsi berfungsi sebagai panduan atau pedoman yang membantu mahasiswa mengarahkan penelitian yang dilakukan. Setiap tahap, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sudah direncanakan dalam proposal sehingga penelitian memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan kapan. Yang keempat, evaluasi dan revisi. Dengan menyusun proposal, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan evaluasi dan masukan dari dosen dan pembimbing sebelum penelitian dimulai. Melalui evaluasi ini, dosen bisa memberikan saran atau memperbaiki rencana penelitian jika ada yang kurang sesuai. Komponen utama yang ada dalam proposal skripsi. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah bagian pertama yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Isinya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka berisi kajian teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup teori dan konsep dan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Ini adalah rencana kerja atau strategi penelitian yang meliputi desain penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Ketiga komponen utama ini membentuk dasar dari proposal skripsi yang terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami tujuan, latar belakang, dan rencana penelitian yang jelas. Merumuskan latar belakang dan identifikasi masalah. Yang pertama, latar belakang menguraikan kondisi dan situasi yang mendorong penelitian, meliputi fenomena, data statistik, dan teori relevan. Yang kedua, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah spesifik yang akan diteliti, dirumuskan dengan jelas dan terarah. Yang ketiga, rumusan masalah. Merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian, pertanyaan yang spesifik dan terukur. Mengkaji tinjauan pustaka yang relevan. Yang pertama, memilih sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, membaca dan menganalisis sumber pustaka untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang ketiga, mensintesis informasi dari berbagai sumber pustaka. Yang terakhir, keempat, menetapkan kerangka teoritis yang mendukung penelitian. Menentukan metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Menentukan jenis penelitian yang akan digunakan kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Yang kedua, metode pengumpulan data. Menentukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Menentukan metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian dan data yang dikumpulkan. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal penelitian. Yaitu yang pertama, rencana kegiatan, menentukan langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang kedua, jadwal penelitian, menentukan waktu pelaksanaan setiap kegiatan penelitian termasuk target penyelesaian. Yang terakhir, sumber daya, mencantumkan kebutuhan sumber daya seperti dana, peralatan, dan bahan penelitian. Format proposal skripsi. Yang pertama, bagian depan, halaman, judul, dan daftar isi. Dan yang kedua ada isi, bab, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Yang terakhir ketiga, daftar pustaka sesuai format standar.
Tips penyusunan proposal. Yang pertama, membaca literatur yang relevan. Yang kedua, mengumpulkan informasi dari sumber yang kredibel. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir yang logis. Tips praktik dalam penyusunan skripsi. Yang pertama, mencontoh proposal yang telah berhasil. Yang kedua, memastikan proposal sesuai jadwal. Yang ketiga, berkomitmen untuk menyelesaikan tepat waktu. Kesimpulannya, penyusunan proposal skripsi adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Dengan mengikuti langkah-langkah dan struktur yang tepat, kita dapat menyusun proposal yang memenuhi persyaratan, juga mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Proposal yang baik akan membantu kita menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi metode yang tepat, dan merencanakan penelitian yang terarah. Semoga pembahasan ini memberikan pengetahuan dan dapat memberikan gambaran kepada kita dalam penyusunan proposal skripsi nanti dengan teliti dan penuh komitmen. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.